lakum mimma malakat aymanukum min syura'a bima razaqnakum wa antum bihi sawa'un ta'ukum lahum kafiru fatikum anfusakum kadzalika tufassilul ayati liqaumin ya'qilun balik taman ladina zalamu ahwa'ahum bi khairi ilmi wa man yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin wa akibat akalit ini hanifah fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika Tahu dulu rapiin.
Tuhan, bisa menjadi benar, bisa menjadi bermanfaat buat kami dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Oke, shalom anak-anak kami seluruhnya. Kurang semangat nih. Shalom anak-anak kami seluruhnya. Oke, shalom untuk kelas 10. Kurang semangat. Shalom untuk kelas 10. Oke, 20 orang. Untuk kelas 11. Shalom anak-anak kami untuk kelas 11. Shalom untuk anak-anak kami kelas 11. 50 orang. Jangan kalah kelas 12. Shalom anak-anak kami kelas 12. Kurang semangat. Shalom anak-anak kami kelas 12. Christian belum menjawab nih. Dia masih senyum-senyum. Shalom Christian. Oke, untuk anak kami pada saat hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang Bapak ambil dari Matius pasal 26 dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Nanti kita bacakan secara responsor ya. Oke, coba anak kami yang bawa Alkitab, coba diangkat dulu Alkitabnya. Seluruhnya angkat Alkitabnya. Dari 500 orang yang bawa cuma 300 orang. Berarti 200 lagi tidak membawa. Oke. Udah ada Rido di sini, Rido Syahan. Ada Rido Syahan. Coba angkat tangan dulu Rido Syahan. Mana Rido? Rido Syahan nggak datang. Biasanya itu harus dipanggil-panggil dulu biar datang ke sini. Dimanapun Rido berada, segera datang ke lapangan. Ya, sebelum Tuhan yang memanggil. Ya. Oke, Mario Sitampul, mana Mario Sitampul? Ada Mario Sitampul? Mana? Coba tunjuk tangan dulu. Oh, ada. Oke. Baik. Sudah dapat tadi pasalnya? Pasal 26 ayat 1 sampai yang terakhir. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, Bapak mulai dari ayat yang ganjil. Nanti untuk anak kami dan juga Bapak Ibu Guru untuk memulai dari ayat yang benar. Oke, sudah bisa fokus anak kami seluruhnya. Oke, nanti di akhir pembacaan Alkitab firman Tuhan, nanti ada Bapak buat semacam CCA ya. Jadi pada saat pembacaan nanti fokuskan dirinya masing-masing ya. Artinya bukan cuma dibaca aja, tapi dipahami ya. Dipahami setiap isi Alkitabnya. Oke, bisa paham? Anak kami seluruhnya bisa paham? Ini belum ada yang menjawab nih. Bisa paham? Oke, baik, kita mulai dari yang pertama. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa Tuhan ini akan Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka memberikan suatu rencana untuk menangkap Yesus dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan
karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan cara dunia ini tertutup, dia membuat suatu persiapan untuk kuburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kemudian berilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot pada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencatat kesempatan baik-baik di dalam Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau dikehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan berkata kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus di rumah Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadanya, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku, ya Rabbi. Kata Yesus kepadanya, engkaulah telah mengatakannya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sama sekali tidak. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Dan ia membawa Petrus dan kedua anaknya Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 muridnya itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan patung dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamar, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Yang menyatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu."
Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Oke, bisa kita baca tadi dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir ya. Itulah dia perjalanan Yesus sebelum Yesus meninggal ya. Oke, kalau kita lanjutkan ke pasal 27, itu nanti ada Yesus diserahkan kepada Pilatus ya kan. Siapa yang sudah membaca pasal yang ke-27 atau yang sudah pernah membaca? Ya, ada kelas 10 nih. Ya, kalau kita baca pasal yang ke-27 itu nanti ada Yesus diserahkan kepada Pilatus, terus Yesus diolok-olok, terus Yesus disalibkan dan dikuburkan. Oke, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Kenapa Bapak ambil ayat Alkitab ini? Karena kita akan menjelang Paskah ya, hari wafatnya Yesus Kristus. Oke, dari sini kalau kita lanjutkan dari pasal 26 sampai ayat 27, ada kira-kira 10 penderitaan Yesus yang harus kita imani ya sebagai orang Kristen. Yang mana yang pertama adalah pada saat dia di Taman Getsemani. Apa katanya pada saat di Getsemani? Yesus itu mengalami penderitaan, yaitu dia merasa sedih dan gentar. Makanya dia berdoa sampai menitiskan darah ke tanah. Oke, seperti yang baru sampaikan tadi dari ayat dari pasal 26 dari ayat 1 sampai 20 itu sampai terakhir, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan dan nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu tolong segera datang ke depan ya. Tolong jangan ada yang membuat keributan ya. Tolong cara mainnya itu enak, jangan ada yang dorong-dorongan. Oke, bisa anak-anak Bapak seluruhnya? Bisa, oke. Bapak harap Alkitabnya bisa ditutup kembali ya, karena pertanyaannya itu Bapak ambil dari ayat yang sudah kita bacakan tadi. Oke, simak baik-baik siapa yang